pengelolaan sampah rumah tangga menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, sampah akan menjadi sumber penyakit berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu perlu adanya edukasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar. Nah, berikut ini penjelasan lengkap terkait cara pengelolaan sampah rumah tangga. Salah satu cara mengelolanya yaitu dengan menerapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce. Prinsip pengelolaan sampah rumah tangga berupa reduce atau mengurangi, yakni masyarakat dapat terus berusaha untuk lebih sedikit menghasilkan sampah. Yang kedua adalah reuse. Reuse merupakan prinsip pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara menggunakan kembali suatu produk agar tidak seketika menjadi sampah. Benda-benda yang tidak dipakai lagi dapat didaur ulang menjadi benda lain yang diperlukan. Yang ketiga adalah recycle. Pengelolaan sampah rumah tangga berikutnya dapat dilakukan dengan prinsip recycle. Prinsip ini adalah mendaur ulang sampah menjadi barang lain yang sama bermanfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah replace. Prinsip pengelolaan sampah rumah tangga selanjutnya adalah replace. Prinsip ini artinya mengganti bahan yang tidak ramah lingkungan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kelompok kami telah mengidentifikasi pengelolaan sampah yang tepat untuk setiap sampah yang sudah dikelompokkan. Pertama ada kaleng-kalengan. Seperti yang kita ketahui, kaleng-kalengan ini merupakan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Ada baiknya kita memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan sekali pakai seperti kaleng-kalengan tersebut. Hal ini sudah termasuk menerapkan prinsip reduce. Kita dapat membuat makanan sendiri. Dengan memasak sendiri makanan yang ingin dikonsumsi, kita dapat menghindari penggunaan kaleng-kalengan dan memastikan bahan makanan yang digunakan segar dan aman. Kaleng-kalengan yang sudah tidak digunakan dapat kita gunakan kembali, misalnya menjadi wadah serbaguna, pot bunga, dan lain sebagainya. Ini merupakan prinsip dari reuse. Kemudian dilihat dari prinsip ketiga, yaitu recycle atau daur ulang. Kita dapat mendaur ulang kaleng-kalengan menjadi karya kerajinan yang memiliki nilai guna dan ekonomis bagi manusia. Misalnya, dijadikan celengan anak yang unik, menjadi hiasan dinding, dijadikan sebagai penopang untuk sumber penerangan misalnya lampu belajar, dan masih banyak lagi kreativitas lainnya. Dengan adanya prinsip replace, kita dapat mengganti penggunaan kaleng-kalengan dengan bahan lainnya yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan wadah penyimpanan yang dapat digunakan berkali-kali, contoh toples. Kemudian, dapat juga menggunakan bahan makanan dalam kemasan yang lebih ramah lingkungan. Beberapa produsen kini mulai memproduksi bahan makanan dalam kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti kantong yang terbuat dari bahan daur ulang atau kemasan yang dapat didaur ulang. B. Kardus. Karton atau kardus adalah bahan yang terbuat dari pulp, baik itu pulp organik, pulp sintetis, atau sisa produksi kertas. Kita dapat menggunakan prinsip 4R dalam pengelolaan sampah kardus. 1. Reduce. Kita dapat menggunakan koper untuk mengurangi penggunaan kardus. 2. Reuse. Dalam upaya pengelolaan, kardus yang masih layak ataupun masih bagus dan kokoh dapat kita gunakan kembali di keperluan tertentu. 3. Recycle. Kardus-kardus yang sudah tidak dipakai dapat diolah menjadi kerajinan tangan seperti rak buku ataupun kotak pensil. 4. Replace. Kita dapat menggunakan tote bag untuk menggantikan fungsi kardus ataupun tas-tas kain lainnya yang cukup besar yang memiliki daya tampung selayaknya kardus. C. Botol plastik. Botol plastik adalah tempat penyimpanan dengan bagian leher yang lebih sempit daripada badan dan mulutnya yang bahannya terbuat dari plastik. Seperti yang kita ketahui, plastik merupakan musuh yang besar bagi lingkungan kehidupan manusia. Maka kita harus berupaya dalam pengelolaannya dengan menggunakan prinsip 4R. 1. Reduce. Kita dapat menggunakan botol yang terbuat dari stainless ataupun Tupperware yang dapat digunakan berkali-kali dan juga lebih hemat tentunya. 2. Reuse. Botol plastik yang telah digunakan dapat kita manfaatkan kembali, tetapi hanya 2-3 kali saja, dan hindari air panas karena plastik memiliki zat berbahaya apabila terkena air panas. 3. Recycle.
Pada saat ini, upaya daur ulang pada botol plastik sudah lumayan diterapkan, seperti dijadikan pot bunga ataupun dijadikan kerajinan-kerajinan yang tidak kalah cantik lainnya. 4. Replace. Untuk replace tidak terlalu jauh dengan reduce karena mengurangi adalah langkah peralihan, sehingga upaya yang dilakukan mirip-mirip, yakni menggunakan botol stainless untuk menggantikan fungsi botol plastik. Selanjutnya adalah botol kaca. Botol kaca termasuk ke dalam sampah anorganik yang sifatnya tahan lama dan sukar membusuk. Prinsip pengelolaan botol kaca yang pertama adalah reduce. Kita dapat mengurangi sampah botol kaca dengan cara memilih produk dengan kemasan yang dapat terurai, seperti botol kertas. Lalu, prinsip pengelolaan yang kedua adalah reuse. Botol kaca bisa dipakai kembali sebagai wadah minuman, sabun, bumbu, bahkan bisa dijadikan pot bunga, dekorasi, dan tempat penyimpanan barang. Yang ketiga adalah recycle. Botol kaca bisa didaur ulang kembali berulang kali. Proses daur ulang kaca dimulai dari pemecahan kaca menjadi kulit. Selanjutnya kaca akan dicampur dengan material lain, lalu dicetak menjadi bentuk yang diinginkan. Kebanyakan kaca bekas didaur ulang menjadi botol kaca atau toples. Tapi, ada juga kaca yang didaur ulang menjadi keramik atau benda-benda bahan bangunan. Yang keempat adalah replace. Kita dapat menggunakan botol berbahan bioplastik dan botol kertas yang lebih ramah lingkungan untuk mengganti penggunaan botol kaca. Koran bekas termasuk ke dalam sampah anorganik yang sulit terurai di tanah. Koran termasuk barang sekali pakai. Karena berita dalam koran selalu berubah setiap hari, maka dari itu tidak mengherankan jika koran menjadi salah satu limbah kertas terbanyak. Pengelolaan yang pertama yaitu reduce. Kita dapat mengurangi penggunaan koran dengan cara lebih banyak menggunakan internet untuk membaca berita dan mendapatkan informasi lainnya. Yang kedua adalah reuse. Kita dapat menggunakan kembali koran untuk membuat vas bunga, tong sampah, keranjang buah, kotak tisu, tas, kotak pensil, dan hiasan rumah. Selain itu, koran juga dapat digunakan sebagai bungkus nasi. Yang ketiga adalah recycle. Koran bekas bisa didaur ulang kembali menjadi kertas baru. Proses daur ulang kertas melalui beberapa tahap, yaitu tahap penghancuran, pembersihan, penyaringan, pemisahan tinta, dan pemutihan. Melalui proses tersebut, koran bekas dapat menjadi kertas baru yang bermutu tinggi. Yang keempat adalah replace. Penggunaan koran sebagai media informasi cetak dapat diganti dengan menggunakan internet sebagai media informasi online. Sampah sudah menjadi hal yang biasa dalam aktivitas manusia. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan sudah pasti menghasilkan sampah, baik itu sampah organik maupun non-organik. Maka dari itu kita bisa menggunakan prinsip 4R. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip 4R pada sampah organik. Agar tidak menghasilkan sampah, kita bisa mengurangi atau reduce penggunaan benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kertas bolak-balik. Juga kita dapat mengurangi limbah organik dengan cara dikelola menjadi pupuk organik cair yang bertujuan untuk mencegah penumpukan sampah baik di tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir, bahkan tempat pengelolaan sampah terpadu. Selanjutnya, ada prinsip reuse. Kita bisa menggunakan kembali sampah organik yang masih bisa digunakan dalam fungsi yang sama maupun fungsi yang lainnya. Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, menggunakan kertas bekas laporan untuk menjadi catatan. Kemudian, pada prinsip ketiga ada recycle ataupun daur ulang. Saya akan mengambil salah satu contoh sampah organik, yaitu kulit pisang. Kita bisa mendaur ulang kulit pisang dengan membuatnya menjadi kompos dan diolah menjadi pupuk kering. Yang terakhir, ada prinsip replace. Kita dapat mengubah penggunaan tisu menjadi kepenggunaan sapu tangan.
Kesimpulannya, hampir sebagian besar material yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sulit diuraikan. Namun, kita dapat menyeimbangkannya dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan juga replace. Sampai di sini saja materi yang kami sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi and dadah.